semua kan di sini? Oke, who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Delapan. Ada siapa? Joko. Sini siapa? Andre. Oke. Sebelumnya kita itu mempelajari apa tadi? Di sini ada yang jawab dari sini. Ya, itu tentang apa? How are you students? Tapi ini sebetulnya happy, ya. Tapi sehat semua kan di sini? Oke, who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? 8. Ada siapa? Joko. Sini siapa? Andre. Oke. Sebelumnya kita itu mempelajari apa tadi? Di sini ada yang jawab. Ya, itu tentang apa? Tutorial. Tutorial. Oke. Tutorialnya itu meliputi apa saja? Ya, betul, memakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Tapi ini sebetulnya happy, ya. Tapi sehat semua kan di sini? Oke, who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? 8. Ada siapa? Joko. Sini siapa? Andre. Oke. Sebelumnya kita itu mempelajari apa tadi? Di sini ada yang jawab dari sini. Ya, itu tentang apa? Tutorial. Tutorial. Oke. Tutorialnya itu meliputi apa saja? Ya, betul, memakai. Dan masa-masa itu membuat how to make food or how to make drink. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi. Nah, before we start the materi, do you ever know about the context? No. Oke. Nah, itu kita pemanasan dulu. Mungkin boleh berdiri dulu. Saya mau nyari korban. Korban nanti ini ya, yang kalah nanti minta boleh bantu guru belajar. Enggak ditanya-tanya kalau kemarin. Dan masa-masa itu membuat how to make food or how to make drink. Oke. Jadi kalau guru bilang apel, nanas. Enggak, ini kalau apel itu kalau apel itu jongkok. Makanya tidak sini. Kalau apel itu jongkok, kalau jeruk itu berdiri, kalau jeruk itu berdiri. Ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau anggur itu tertawa. Kalau nanas itu berarti kalau tertawa berarti diam. Nanas itu diam. Anggur itu tertawa. Kalau berdiri apa tadi? Kalau apel itu apa? Jongkok. Kalau berdiri? Jongkok itu kan apel. Berarti kalau berdiri itu tadi apa? Nanas tadi apa nanas?
bisa kan nggak bisa. Nah, oke. Listen the clue. Dengarkan perintahnya ya. Apa lo? Boleh dari situ ya. Anggur. Ulangi lagi. Apa lo? Panas. Jeruk. Apa lo? Jeruk. Apa lo? Panas. Nah, siapa yang ketawa? Ini langsung ya. Yang ketawa guru catat. Ini aja, bantuin guru aja. Nggak usah nggak ditanya kok. Tentang masa lalu. Masa lampau. Masa lalumu. Rekomendasi dari apa? Halo. Hai. Menceritakan masa lalu. Oke, di sini masa lampau itu maksudnya kan biasanya kalian suka bercerita kan kayak misalnya aku kemarin habis jalan-jalan. Itu salah satu dari konteks tapi ini versi bahasa Inggrisnya. Oke. Oke, di sini di konteks ini ada 3 genre struktur. Genre strukturnya itu ada 3. Ada yang bisa menyebutkan. Siapa tadi ya? Namanya siapa? Ini aja boleh minta tahu sini mas. Pulpennya ya. Apa lo? Nanti habisnya ini aja ya. Apa habisnya? Oh, bukan ya. Nanti habisnya sisa juga. Anggur. Jeruk. Apel. Nanas. Anggur. Jeruk. Anggur. Jeruk. Siapa yang perempuan udah laki-laki sekarang nyari yang laki-laki. Bilang. Nanti
Apel. Apel. Nanas. Anggur. Jeruk. Apel. Anggur. Sini wes, ayo. Ayo guys. Anggur. Jeruk. Apel. Anggur. Nanas. Yang bersuara tadi siapa? Itu pelajaran berarti sekarang itu materinya adalah konteks. Pernah dengar konteks? Konteks. Tapi sebelumnya pernah diajarin sama Pak Asep. Cuma ini aja, kenalan aja biar nanti ketika kelas 9 itu nggak kaget. Biasanya kelas 9 itu yang muncul itu konteks, naratif, deskriptif. Jadi nanti biar nggak kaget. Kalau prosedur itu jarang. Biasanya kalau bilang jadi soal yang habis jalan-jalan atau pokoknya pengalaman yang berkesan lah, atau ada yang habis kena begal atau gimana mungkin oke, ini salah satu contohnya. Ini ada ini. Ada pertanyaan dari oke, Mbak Risa. Gunakan dalam konteks past tense. Tanya lagi ya, apa yang digunakan dan apa yang digunakan dalam konteks yaitu past tense. Kalau kemarin itu apa? Present tense. Simple present. From di konteks. Oke, Mbak Risa. Tenses are used in context. Oke, good question. Tenses yang digunakan di konteks ini adalah karena ini masa lampau ya, jadi simple past tense atau past tense atau present continuous, perfect continuous. Tapi lebih simpelnya past tense ya. Apa sih bedanya past tense dengan present? Ada yang tahu nggak? Kalau saya pergi apa? Go. Kalau diubah ke past tense jadinya I went. Misalkan ciri-cirinya di konteks itu seperti apa? Ciri-cirinya di konteks itu kayak tadi. Mana ya? Oke guys, before guru jelaskan the purpose of array context, guru mau bertanya, tadi itu generic structure-nya itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, satu. Satu, orientasi atau pendahuluan. Dua, event atau peristiwa terjadi. Tiga, reorientasi atau penutup. Oke, give applause to your friend, terutama untuk di sini masalah lampau itu maksudnya kan biasanya kalian suka bercerita kan kayak misalnya nih aku kemarin habis jalan-jalan. Nah, itu salah satu dari konteks. Tapi ini versi bahasa Inggris. Oke. Tadi itu kita itu mempelajari apa dan manfaatnya apa dan tadi itu strukturnya itu apa. Oke, di konteks apa tadi?
Tadi lo dijawab sama Fatum tadi itu apa? Orientasi itu apa? Orientation. Pendahuluan itu kayak pacet itu kan keterangan. Jadi ada keterangan. Pokoknya itu entah keterangan hari, jam atau kemarin bisa. Dan yang kedua event itu apa tadi? Biasanya kalau habis bercerita biasanya boleh dari situ ya. Anjay. Apa dong? Nanas. Jeruk. Apa lo? Jeruk. Apa lo? Nanas. Siapa yang ketawa? Ini langsung ya. Yang ketawa guru catat. Jenis tes bahasa Inggris yaitu explain or story. Kembali ke pengalaman peristiwa atau kejadian yang itu ketika begitu peristiwa kejadian di masa lalu dengan tidak menginformasikan atau menghibur atau mengintertain. Entertain itu kayak saya ingin menghibur membaca. Kadang biasanya kita suka bercerita tentang kejadian kemarin yang habis jalan-jalan atau pokoknya pengalaman yang berkesan lah, atau ada yang habis kena begal atau gimana mungkin dan yang oke, ini salah satu contoh tidak ada ini ya. Nah, ini example of context ini. Okay, attention please. From this material, have you any question? Ada pertanyaan dari konteks? Oke, Mbak Lisa. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, student. Okay, student, have you any question
from recontext. Oke, Mbak Lisa. The tenses are used in the context. Oke, good question. Tenses yang digunakan di konteks itu adalah karena ini masa lampau ya, jadi simple past tense atau past tense atau present perfect continuous, perfect continuous, tapi lebih simpelnya past tense ya. Apa sih bedanya past tense dengan present? Ada yang tahu nggak? Kalau saya pergi apa? Ayo. Kalau diubah ke past tense jadinya I went. Ya. Ya, misalkan ciri-cirinya di konteks itu seperti ciri-cirinya di konteks itu kayak tadi nih. Mana ya? Nah, ciri-cirinya itu seperti last week or yesterday. Pernah dengar last week nggak? Nah, last week itu artinya minggu lalu. Di Excel contohnya ini, my family and I went to Parangtritis. Ada yang pernah ke Parangtritis? Yang digunakan dari konteks itu adalah waktu ya, jadi dari go jadi when. Ketika membawa bring jadi brought. Yang sini apa? Dosa terlalu jadi apa? Dosa terlalu di apa yang penting paham aja. Oke, tadi terus mau tanya lagi. Pertanyaannya tadi Mbak Lisa itu apa sih tenses yang digunakan dalam rekonteks? Past tense. Lagi ya. Apa yang digunakan tenses apa yang digunakan dalam rekonteks yaitu past tense. Kalau kemarin itu apa? Present tense. Simple present. Ini salah satu example-nya ya. Biasanya kan kalau kita habis ya holiday, ya paling tanya kan sama temannya, atau biasanya kan kalau kalian masuk setelah liburan itu dibuatin tugas nggak? Tugas tentang biasanya sudah pernah berarti ya. Ya, cuman nanti ubahnya ke past tense tadi. Salah satu contohnya, jadi kalian biar nggak pusing nih loh. Tenses itu ada banyak ya 16. Jadi kalau dihafalkan satu-satu kayaknya nanti pusing. Yang penting itu tahu kuncinya. Kalau kemarin itu kan pakai present tense, jadi yang biasa kayak itu. Ya, kalau ke past tense itu diubah jadi kalau baik itu jadi apa? Ya, itu jadi. Iya, sana ya, iya. Jadi salah satu contohnya. Nah, di sini ada generic structure. Apa itu generic structure? Itu struktur di konteks. Jadi sebelum kita kalau dalam bahasa Inggris ya, before we make recontext ya, we write the recontext itu we must know about generic structure. Siapa yang ketawa itu? Gantian loh ya, suruh jelaskan siapa itu yang ketawa. Siapa namanya? Nanti gantian ya. Oke. Di sini ada 3. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu kayak ini loh apa? Pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu ada ininya, keterangannya. Misalkan, contohnya the example itu last week last week I go to the library with my friends on Monday. Jadi kata keterangannya adalah minggu kemarin saya pergi ke perpustakaan pada hari Senin, on Monday. Nah itu kalau orientasi itu yang dari pembukaan dan beserta keterangannya. Dan yang kedua event ya, section event. Kalau event itu tuntutan peristiwa atau kejadian. Jadi kayak kalau kita buat cerita ya itu yang tengah-tengah itu kan salah satu peristiwanya setelah misalkan nih habis jalan-jalan ke Bromo, habis itu beli dimsum kan.
atau enggak upload nang TikTok kayak gitu. Itu kan serangkaian eventnya cerita, event. And the last itu reorientation, yaitu kesimpulannya. Nah, namanya peristiwa itu kan tidak semuanya ini ya, tidak semuanya happy. Ada kadang sedih, misalkan nih, nauzubillah ada yang kemarin yang meninggal gitu. Nah, itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti feelingnya sedih. Nah, kalau kemarin misalkan jalan-jalan ke Bromo beli musuh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya happy. Terus kalau kayak kemarin HP ku hilang kemarin di mall, berarti kesimpulannya apa? Ya kesel, sedih ya. Oke. Nah, ini salah satunya, salah satu contoh ya, orientation, yaitu kayak ini. Last week my friend and I went to Jogja. Kita mengunjungi banyak tempat. Siapa yang pernah ke Jogja? Udah pernah ke Jogja. Di sana tuh banyak ini ya. Kenal tuh apa Malioboro? Yang bule lah. Punyanya bule. Kalau dulu tuh, dulu sama ke SD tuh sepi. Sekarang tuh ramai ya. Alun-alun baru. Nah, ini kan kalau yang event ini pertama kita mengunjungi ini bisa ini aja ya, jelaskan pakai bisa aja. Nah, ini kan visitor itu kan waktu awalnya apa berarti? Awalnya itu ini nggak ada ininya. Nah, bedanya itu ya cara membedakannya adalah heading itu visitor, junior. Kalau memberi kan baik. Kalau belakangnya heading berarti itu waktu. Kalau membahas itu nanti ya. Yang penting ya apa yang penting kalian kenal itu aja lah. Karena kalau guru menjelaskan itu pasti ya kadang dia kan nyambung, dia lari gitu. Yang penting itu tahu oh, ini tadi. Dan di sini, nah ini ya di orientation. Nah kesimpulannya itu yang mana kira-kira? Enjoy. Ada yang tahu nggak artinya enjoy? Ya berarti kesimpulannya ini bila enjoy berarti kan dia kesimpulannya tuh menikmati, happy, namanya jalan-jalan ya happy. Oke. Nah, before we go to purpose, okay guys, before Bu Guru jelaskan the purpose of our context, Bu Guru mau bertanya. Tadi itu generic structure-nya itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, Katu. Satu, orientasi atau pendahuluan. Dua, event atau peristiwa terjadi. Tiga, reorientasi atau berikut. Oke, di applause to your friend. Tepuk tangan untuk Oke, tujuan dari Remix itu apa sih sebenarnya? Nih, sekarang tuh Bu Guru tuh bertanya, kalian tuh menceritakan habis breeding suka jalan-jalan ke Pacet itu kira-kira tuh tujuannya apa? Hiburan. Ya, misalkan nih, Alisa cerita sama Angelin. Alisa cerita sama teman sebelahnya, itu kira-kira tujuannya apa? Misalnya saya akan besok kan cerita dulu. Berbagi kesenangan. Terus, kalau laki-laki tuh biasanya cerita tuh ngapain? Maksudnya tujuannya apa bercerita? Pamer. Kenapa? Yang ngasih tahu gitu ya. Ya tujuannya Kali. Oke, tepuk satu. Dan tepuk dua. Pagi. Tepuk pagi itu kan gimana tepuk pagi? Satu. Kalau dua itu? Ya. Tapi kalau malam? Ya. Oke, tepuk pagi. Siang. Malam. Oke, pertanyaannya. Ini juga. Tujuan dari bercerita pengalaman kemarin, maksudnya tujuannya di konteks itu apa?
untuk menceritakan Kembali. tuh. Nanti mendengarkan ya. Oke, to retell the past event. Past event itu apa? Yaitu kejadian masa lalu. Kadang kan ada yang bercerita masa lalu tentang mantannya gitu. Jadi nggak perlu, kadang tuh masa lalu itu untuk pembelajaran ya. Tapi kalau cerita mantan mah cuma sih belum ini ya. Maksudnya daripada buat udah ada kan beritanya itu yang kecang apa yang dicangkan itu. Jangan. Sebenarnya itu kalau untuk kejadian kayak gitu sebenarnya ngapain bunuh diri? Kalau anak SMP SMA itu ada buka sekolah gitu. Padahal itu ya makanya jangan pacaran soalnya kayak gitu. Nanti kalau putus gak semangat lagi. Iya, lu nggak benar pacaran itu nggak apa-apa kalau udah nikah. Kok no? Oke, from dispensary. Tadi itu tadi itu kita itu mempelajari apa dan manfaatnya apa dan tadi loh strukturnya itu apa. Oke, di konteksnya apa tadi? Untuk menceritakan untuk menceritakan masa lalu. Oke. Tadi lo dijawab sama kamu tadi itu apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Orientation. Pendahuluan. Pendahuluan itu kayak bercerita aku lo kemarin lo pacet. Nah, pacet itu kan keterangan. Jadi ada keterangan. Pokoknya itu entah keterangan hari, jam atau kemarin, urusan. Dan yang kedua event itu apa tadi? Biasanya kalau habis bercerita biasanya kan kalau bercerita kan ada urutan. Kalau urutan itu loh biasanya ngapain? Biasanya kalau kita ke pasar itu ngapain? Kopi, habis kopi ngapain? Renang, habis renang ngapain? Beli dimsum. Makan, Pulang. ganti baju. Nah, itu salah satu itunya apa? Eventnya, event itu kayak setelah ini. Dan yang terakhir apa? Kesimpulan itu reorientation. Kesimpulan itu tadi apa? Action. Reorientation. Reorientation itu Lanjut. mencakup apa kira-kira? Ya perasaan, betul. Oke guys, before Bu Guru jelaskan the purpose of our context, Bu Guru mau bertanya. Tadi itu generic structure-nya itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, Kak. Orientasi atau pendahuluan. Dua, event atau peristiwa negatif. Tiga, reorientasi atau berikut. Oke, give applause to your friend, terutama untuk lanjut ya, oke, tujuan dari konteks itu apa sih sebenarnya? Nih, sekarang tuh Bu Guru tuh bertanya, kalian tuh menceritakan habis breeding suka jalan-jalan ke Pacet itu kira-kira tuh tujuannya apa? Liburan. Ya, sama nih. Alisa cerita sama Angelin. Sama Alisa cerita sama teman sebelahnya, itu kira-kira tujuannya apa? Kan besok kan siaran mau cerita dulu. Berbagi kesenangan. Terus, kalau laki-laki tuh biasanya cerita tuh ngapain? Maksudnya tujuannya apa bercerita? Pamer. Ya mas? Yang ngasih tahu gitu ya. Ya tujuannya
Tujuan dari bercerita pengalaman kemarin, maksudnya tujuannya di konteks itu apa? Untuk menceritakan Kembali. tuh mendengarkan ya. Oke, to retell the past event. Past event itu apa? Yaitu kejadian masa lalu. Kadang kan ada yang bercerita masa lalu tentang mantannya gitu. Jadi nggak perlu, kadang tuh masa lalu itu untuk pembelajaran ya. Tapi kalau cerita mantan mah gimana sih, belum ini ya, maksudnya daripada buat udah ada kan beritanya itu yang kecang apa yang dicangkan itu Jangan. sebenarnya itu kalau itu kejadian kayak gitu sebenarnya ngapain bunuh diri. Kalau anak SMP SMA itu ada bekas sekolah itu padahal itu ya makanya jangan pacaran soalnya kayak gitu nanti kalau putus gak semangat lagi iya lu nggak benar pacaran itu nggak apa-apa kalau udah nikah iya oke from dispensary tadi itu dari tadi itu kita itu mempelajari apa dan manfaatnya apa dan tadi loh strukturnya itu apa. Oke, di konteks apa tadi? Untuk menceritakan Strukturnya itu kan itu ya, ayo. untuk menceritakan masa lalu. Oke. Tadi lo dijawab sama kamu tadi itu apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Orientation. Pendahuluan. Pendahuluan itu kayak kan bercerita aku lo kemarin lo mana pacet. Nah, pacet itu kan keterangan. Jadi ada keterangan. Pokoknya tuh entah keterangan hari, jam atau kemarin, lusa. Dan yang kedua event itu apa tadi? Biasanya kalau habis bercerita biasanya kan kalau bercerita kan ada urutan. Kalau bukan itu loh biasanya ngapain? Biasanya kalau kita ke pasar itu ngapain? Kopi, habis kopi ngapain? Renang, habis renang ngapain? Beli dimsum. Makan. Pulang. Ganti baju. Nah, itu salah satu itunya apa? Eventnya, event itu kayak setelah ini gitu. Dan yang terakhir apa? Kesimpulan itu reorientation. Kesimpulan itu tadi apa? Action. Reorientation. Reorientation itu Lanjutan. mencakup apa kira-kira? Ya perasaan, betul. Oke. Before Bu Iza akhiri, Iza ingin bilang kalau semoga from this materi you can practice and learn more dari konteks ya. For examination ketika kelas 9 itu pasti ada ujian tentang ini nanti itu ini terus benar sampai pusing benar kayak ada yang sampai demam, ada yang sampai DB ada karena pusing mikirin itu. Jadi intinya paham aja ya. Harapannya kalian itu nanti ketika kelas 9 tuh kenal ini dan bisa belajar lebih dalam. And then semoga TAT-nya kalian lancar dan naik kelas ya kelas 9. Amin. Before Bu Iza akhiri, we say hamdalah together. Alhamdulillah. Sada close with Bu Iza close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru tuh suka yang adabnya baik. Oke, ini
sudah siap ya? Oke, dah. Oke. Before Bu Riza akhiri, Riza ingin bilang kalau semoga from this materi you can practice and learn more in context ya for examination. Ketika kelas 9 itu pasti banyak ujian tentang ini terus benar sampai pusing benar ada yang sampai 5, ada yang sampai DB ada karena pusing itu jadi intinya paham aja.